Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Mamidul Haq, nomor absen 18 dari kelas 11 7 akan mempresentasikan tentang definisi menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang dapat menyakiti orang lain dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Dalam Islam, menjaga kehormatan disebut dengan ikhfah. Diambil dari kitab Tahsibul Akhlak, Ibnu Maskawai mengemukakan ikhfah yaitu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Berikut ini merupakan dalil menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafidun." Yang artinya, dan orang yang memelihara kemaluannya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5. Berikut ini merupakan contoh perilaku menjaga kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi interaksi lawan jenis yang bukan mahram, sekalipun hanya pandangan mata. Yang kedua, memakai pakaian sopan dan sesuai syariat Islam. Bagi perempuan, hendaklah memakai pakaian dan hijab yang menutup aurat. Yang ketiga, dahulukan usaha dan kerja keras, tidak minta-minta ataupun memohon, plus kasihan kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya suci, bersih, murni, dan jernih. Sementara secara istilah, ikhlas artinya melakukan segala sesuatu, termasuk beramal dan beribadah hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Lawan dari ikhlas adalah riya dan sum'ah. Riya artinya melakukan dengan tujuan mengharap pujian. Sum'ah artinya melakukan segala sesuatu dan menceritakannya kepada orang lain dengan tujuan mengharap pujian. Berikut ini merupakan dalil tentang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada ikhlas akhwasul khawas atau ikhlasul muhibbin, merupakan ikhlas tingkatan tertinggi. Yang kedua yaitu ikhlas khawas atau ikhlasul abidin, merupakan tingkatan ikhlas yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas awam, merupakan tingkatan ikhlas terendah. Berikut ini merupakan contoh penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong orang lain. Seperti contohnya membantu teman yang kesulitan tanpa mengharapkan balasan. Menolong tetangga yang membutuhkan tanpa mengharapkan pujian. Yang kedua, bekerja dengan niat ibadah. Seperti menjalankan tugas di kantor dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena ingin dipuji bos. Guru mengajar dengan niat mendidik generasi muda, bukan semata-mata mencari gaji. Yang ketiga, bersedekah dengan tulus. Memberi makanan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengunggahnya di media sosial merupakan salah satu contohnya. Materi selanjutnya yaitu tentang malu. Malu adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai norma. Dalam Islam, malu dapat dibagi menjadi 3, yaitu malu kepada Allah, malu kepada manusia, serta malu kepada diri sendiri. Berikut ini merupakan dalil tentang malu. An Abi Mas'udin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min qalamin nubuwati idza lam tastahi fasna masid. Yang artinya, dari Abu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari.
Berikut merupakan contoh perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan dan harga diri. Yang kedua, malu apabila melakukan maksiat. Yang ketiga, malu apabila tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah. Materi yang terakhir yaitu tentang zuhud. Zuhud berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Sementara Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seorang dari Allah. Menurut Ibnu Ajibah Al-Hasani, zuhud yaitu terbebasnya hati dari ketergantungan selain kepada Allah. Zuhud tidak berarti membenci kemewahan dunia seperti kaya atau miskin. Akan tetapi, zuhud adalah menjalani hidup dengan penuh waspada agar tidak terlena terhadap kehidupan dunia. Menurut Imam Ahmad, zuhud dibagi menjadi tiga, yaitu tingkatan awam. Pada tingkatan ini, orang yang awam menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharamkan. Yang kedua adalah tingkatan khawas, menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharamkan dan perkara hal yang melebihi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah tingkatan al-arifin, menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu dan membuatnya lupa dari Allah. Berikut ini merupakan dalil tentang zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takassurum fi amwali wal aulad kamasali ghoisin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Beberapa contoh penerapan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup minimalis. Hidup sekadar memenuhi kebutuhannya saja, bukan sebagai ajang pamer kekayaan serta berfoya-foya. Yang kedua, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti contohnya, ketika menunggu jemputan bus sekolah, hendaknya disempatkan untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Yang ketiga, menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting. Menghindari perkumpulan dan acara yang hanya membuang waktu dan dapat melalaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkannya, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.